Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema murid dimurnikan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya, tak hentinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus sendiri wahyukan hikmat pengertian buat kami mengerti isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Matius 7 ayat ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya saudara, seorang murid harus berjuang ya. Tidak bisa seorang murid yang tidak berjuang dapat naik kelas ke jenjang kelas berikutnya saudara. Tapi seorang murid harus berjuang, tentunya berjuang untuk belajar, berjuang untuk mengikuti ujian, mendapatkan nilai terbaik, berjuang untuk masuk sekolah nggak pernah bolos. Wah, itu adalah seorang murid yang berjuang. Nah saudara, seperti bacaan tadi kita baca bahwa ternyata untuk kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, tentunya kemuliaan kerajaan surga dalam kekekalan, dikatakan sesaklah pintu dan sempitlah jalannya saudara. Sehingga sedikit orang yang mendapatinya, gak banyak saudara. Pemenang itu hanya sedikit. Dan jumlah orang yang diselamatkan disebut tadi tidak banyak. Jadi kita perlu untuk selalu mengandalkan Roh Kudus dan senantiasa membutuhkan pengurapan Tuhan agar kita dapat menjadi murid yang bertahan, tetap berjuang sampai tuntas. Oke saudara, kita akan pelajari tentang sisa umat ya. Kita akan baca dari Yesaya 4 ayat 2 sampai dengan ke-4. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ya saudara, kita sebagai murid Tuhan tentunya kita harus dimurnikan ya untuk menjadi sungguh-sungguh murid yang terpanggil, terpilih dan setia. Seperti Wahyu 17 ayat 14 katakan demikian. Jadi memang manusia saudara cenderung untuk melakukan dosa atau jatuh di dalam dosa. Dan pada akhirnya kalau ia tidak datang kepada Tuhan, maka jalannya tetap adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Jadi saudara, seorang murid itu akan terseleksi siapakah yang bertahan menjadi murid. Seperti kalau di sekolah gak semuanya bisa naik kelas saudara. Ada murid yang tidak naik kelas atau tidak lulus dalam ujian. Itu pasti ada aja ya saudara. Nah dikatakan di sini, meski umat secara keseluruhan jatuh dalam dosa dan akhirnya musnah, tapi Tuhan memiliki sisa umat yang benar atau sekelompok kecil orang yang akan mempertahankan imannya dan yang akan dimurnikan. Ia tidak akan dihancurkan oleh api kesukaran. Murid-murid yang bertahan saudara. Seperti tadi kita baca Yesaya 4 ayat 2 sampai dengan ke-4 dikatakan, pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Tunas yang ditumbuhkan Tuhan. Saudara, kalau di dalam perjanjian baru dikatakan ada Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi mereka yang ditumbuhkan oleh Tuhan artinya mereka yang siap dibentuk oleh Tuhan. Mereka yang mau menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan adalah mereka menjadi murid-murid yang kuat dan tangguh saudara.
Jadi dikatakan di sini, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yaitu setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Jadi dikatakan ada murid-murid yang tersisa, orang-orang yang tersisa, atau dikatakan orang yang tertinggal di Sion ya, dari berbagai proses kehidupan. Gak banyak orang yang bisa bertahan. Sudah begitu banyak orang yang terlempar. Begitu banyak orang yang tidak bisa melanjutkan apa yang baik yang dilakukannya selama ini. Nah, dikatakan Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion. Ya, hari-hari ini kita sedang dibenarkan ya saudara, sebelum dimuliakan. Seperti dikatakan Roma 8 ayat ke-30. Proses pembenaran adalah proses di mana ketika kita gagal, kita datang sama Tuhan. Firman Tuhan akan membenarkan kita. Firman Tuhan akan meluruskan jalan kita. Firman Tuhan akan menegur dan memberi nasihat kepada kita. Nah, orang-orang yang mau ditumbuhkan Tuhan adalah murid-murid yang mau menerima teguran, mau bertobat, mau berubah saudara. Dan mereka tetap datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang memberi kemampuan buat ia semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Nah, jadi melalui proses yang dikatakan dengan roh yang mengadili dan yang membakar itu saudara, semua kita akan terseleksi. Jadi saudara, kita pelajari di sini penuaian yang terbesar. Ya, maksudnya apa? Penuaian terbesar dan yang terakhir ini adalah waktu yang kita nantikan semua. Ada janji Tuhan akan tiba waktunya. Ketika malaikat Tuhan mengayunkan sabit ke bumi, bumi dituai dan ada banyak tuaian yang disebut penuaian yang terbesar terakhir atau kita sebut Pentakosta ketiga. Ini waktu yang sangat kita nantikan. Kita akan menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Nah, sebelum waktu itu tiba, saudara dan saya, kita para penuntas amanat agung diperlengkapi, dipersiapkan, dimurnikan saudara. Akan terpilih siapa orang-orang yang siap menjadi penuntas amanat agung. Pastikan itu saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, jangan cuma nyanyi, saudara bernyanyi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi waktu diproses kita gak terima proses. Oleh karena itu saudara, jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Kita serahkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Masalah apapun, proses apapun kita hadapi, mari saudara berpikirlah, masalah adalah ujian yang harus saudara dan saya selesaikan sebagai murid. Oleh karena itu banyak belajar, baca firman Tuhan, renungkan firman, dengar kebenarannya, itu akan mengubah hidup kita saudara. Jadi dikatakan apakah banyak orang yang akan diselamatkan? Seperti apa yang dikatakan dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24 ketika seorang murid bertanya, sedikitkah orang diselamatkan? Tuhan bilang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi ternyata saudara, untuk saudara bisa melewati jalan yang sempit dan sesak itu, saudara harus berjuang. Gak bisa cuman berusaha ya saudara. Jadi seperti dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8 bahwa kita dikatakan jika Roh Kudus turun atas muka kau menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi saudara. Kata ujung bumi berarti tempat-tempat yang jauh ya, meliputi seluruh peradaban ya. Ini memprediksi tentang pertumbuhan gereja saudara. Gereja akan terus berkembang. Hari-hari ini berita tentang Injil sudah sampai ke ujung-ujung bumi sedikit lagi saudara. Kenapa? Karena melalui media-media sosial begitu cepat dan mudahnya Injil diberitakan seperti itu. Nah saudara, kita lihat penuaiannya terbesar, artinya tadi paling besar dibandingkan dengan yang pernah ada sebelumnya. Kita pernah mendengar lawatan atas kota Wales. Kita sudah mendengar bagaimana di Azusa Street, bagaimana di sana dikatakan banyak lawatan Tuhan yang terjadi luar biasa. Nah saudara, banyak lawatan yang Tuhan sudah nyatakan. Melalui Pentakosta pertama dikatakan murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Maka Petrus bangkit berdiri, 3.000 orang diselamatkan. Nah saudara, yang kita nantikan di depan ini adalah jauh lebih besar dari apa yang pernah dialami mereka, para rasul dan para murid-murid lainnya. Oleh karena itu semangat saudara ya, untuk kita mari diperlengkapi dan dibekali menjadi seorang murid yang baik. Nah saudara, jadi terbesar itu bukan berarti sebagian besar penduduk bumi akan diselamatkan. Terbesar artinya lawatan yang lebih besar daripada pernah lawatan yang Tuhan nyatakan sebelumnya. Saudara, yang kita pelajari dan kita nantikan hari ini adalah
lawatan Tuhan yang kita sebut Pentakosta ketiga. Lawatan Tuhan yang terbesar dan terakhir. Jadi setiap orang di bumi, mereka akan memiliki perjumpaan yang otentik dengan Yesus Kristus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Pada hari Pentakosta dikatakan tahun 2033. Saya percaya hamba-hamba Tuhan banyak diwahyukan hikmat dan pengertian tentang hal ini. Perjumpaan dengan Tuhan secara otentik saudara 10 tahun ke depan dari 2023. Nah saudara, everyone tidak berbicara tentang banyak yang diselamatkan, tapi setiap orang di bumi mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui keintiman, yaitu dengan membangun hubungan pribadi dan yang kekal dengan Allah yang benar. Jadi menjangkau setiap orang di bumi melalui kuasa Roh Kudus dengan membawa pesan-pesan Kristus. Saudara, inilah saudara yang kita nantikan, hari yang sangat luar biasa. Hari saudara dan saya, hari orang-orang yang hari ini belum mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya seperti dua orang yang berjalan di Emmaus, mereka ketika mendengar perkataan Tuhan, roh mereka berkobar-kobar saudara. Nah saya percaya waktu itu akan tiba roh yang berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan itu ada pada kita. Nah saudara, berkembang dengan tahun yang bertambah-tambah seperti hari ini, maka sebanyak murid-murid yang sudah mengundurkan diri. Hasil survei dikatakan yang enggak lagi jadi orang Kristen di Indonesia itu 2%, tapi dunia 21%. Wah saudara, banyak sekali ya mereka di bilangan dunia 21% sudah tidak menjadi Kristen. Artinya dulu menjadi Kristen, sekarang enggak Kristen lagi. Ada sebagai Kristen sih, tapi tidak ke gereja. Di Indonesia hasil survei 15% saudara menyebut dirinya Kristen, KTP Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Di dunia itu ada 37%, wow lebih banyak lagi ya saudara. Kristen tapi ke gereja minimal 1 kali per bulan atau tidak menjadi murid. Artinya Kristen sih ada sih namanya di gereja, KKJ-nya ada di gereja, tetapi ke gerejanya nggak setiap minggu saudara ya. Nih di Indonesia 64%. Wah, jadi sebagian besar mereka adalah orang-orang Kristen yang tidak mau dimuridkan. Kalau mau dimuridkan, mereka ada tertanam di gereja lokal. Mereka akan ikuti segala aktivitas gereja lokal. Mereka mau terima teguran. Mereka mau dibentuk. Mereka mau diproses. Ini adalah Kristen yang dimuridkan saudara. Ternyata gak banyak ya. 64% mereka Kristen tapi mereka bukan murid. Di dunia 30%. Nah itu hasil survei membuktikan demikian. Jadi banyak orang hari-hari ini mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Banyak yang demikian ya saudara ya. Lalu berikutnya menjadi seorang Kristen yaitu menjadi murid yang tangguh. Hasil survei dikatakan Indonesia 20%, dunia 13% ya. Menjadi murid yang tangguh, seorang Kristen yang kuat, yang mau proses seperti apapun, dihina, dianiaya, direndahkan, gak dianggap, gak dihargai, tidak membuat ia menjadi lemah. Ia tetap bertahan, menjadi murid yang tangguh, tetap matanya tertuju kepada Tuhan. Ia belajar terus abaikan kehinaan dan terus tekun dalam memikul salibnya. Sehingga pada saat Tuhan datang, ia didapati sedang melakukan pekerjaannya. Wow, gak banyak saudara. Di Indonesia 20% dan di dunia 13% saja menjadi murid yang tangguh. Lalu kemana yang lain? Yang lain seperti tadi disebut. Ada yang menjadi Kristen dulu tapi sekarang gak lagi Kristen. Ada Kristen tapi gak pernah ke gereja. Kristen sih tapi dikatakan di sini ke gerejanya cuma 1 kali per bulan atau tidak menjadi murid saudara ya. Gak mau mendengar apa kata gembalanya atau gurunya disebut di dalam gereja lokal. Jadi pastikan saudara adalah Kristen murid yang tangguh. Nah ya saudara, juga kalau berbicara tentang carang, yaitu berbicara tentang Yohanes 15. Kita baca ya Yohanes 15 ayat 2 dan 6. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Ya, saudara, berbicara tentang carang atau bicara tentang ranting, yang dikatakan barang siapa melekat kepada Yesus itulah yang akan menghasilkan buah. Dan dikatakan di sini kalau carang itu tidak berbuah maka itu akan dipotong. Tapi kalau yang berbuah maka dia akan dibersihkan. Artinya semua kita tidak luput dari proses ya saudara ya. Yang tidak berbuah kalau dipotong ya tetaplah bertahan supaya nantinya yang dipotong itu akan mulai tumbuh ya saudara. Demikian juga kita yang sudah menghasilkan buah, jangan bangga dengan buah yang sudah hasilkan hari ini. Tapi Tuhan akan bersihkan kita lagi, yaitu dimurnikan sampai kita menghasilkan buah yang lebat. Tetapi yang terpenting adalah apakah engkau melekat kepada pokok atau tidak. Kalau engkau melekat kepada Yesus maka dikatakan engkau akan menghasilkan buah yang banyak saudara. Jadi melekat kepada Tuhan itu adalah keputusan saudara. Dimulai dengan Tuhan berkata carilah aku maka engkau akan hidup. Saudara mulai cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Di mana kau mencari Tuhan, Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Pada saat kau hadir di dalam ibadah, engkau sedang mencari Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, dengar, Tuhan tidak pernah hadir dengan tangan hampa. Dia pasti akan membawa sesuatu. Kalau dikatakan seorang Tuhan yang mengundang setiap para undangannya, dia berkata dalam undangannya kedua kali kepada para undangan, dia bilang kepada hamba-hambanya, bilang kepada para undangan, kambing domba sudah disembelih, makanan sudah tersedia, semua sudah tersedia saudara. Nah saya percaya ketika kau datang kepada undangannya Tuhan, ketika di gereja lokal mengumumkan tentang berbagai fasilitas gereja lokal menyediakan untuk kita datang kepada Tuhan. Ketika kau meresponi undangan Tuhan, percayalah semua sudah tersedia. Engkau yang sakit, ketika kau datang kau disembuhkan. Ketika kau berbeban berat kau datang, engkau Tuhan angkat bebanmu. Ketika engkau dalam masalah kau datang, Tuhan beri solusi untuk masalahmu. Dan saya percaya itu adalah pasti. Jadi oleh karena itu saudara, mari saudara melekatlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan sungguh-sungguh selagi Tuhan berkenan ditemui. Dan saya percaya engkau akan punya kekuatan dan pengurapan untuk bertahan. Di tengah hari-hari yang semakin jahat, yang dikatakan iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Engkau hanya perlu datang melekat kepada Tuhan. Tuhan beri kekuatan untuk kau bertahan. Nah saudara, kita pelajari di sini gereja yang berbuah dan dimurnikan adalah kita pelajari 2 contoh, yaitu jemaat di Smyrna. Smyrna adalah zona pemurnian yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 9. Kita baca Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya, dikatakan di sini bahwa jemaat di Smyrna ini terlihat miskin tapi kaya di mata Tuhan saudara. Dan ia menghasilkan buah. Jadi saudara, kalau Wahyu 2 ayat 10 jangan takut ketika dimurnikan. Tetapi dikatakan Wahyu 2 ayat ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah janji Tuhan, mahkota kehidupan, artinya masuk surga saudara. Itu adalah kepastian bagi siapa mereka yang setia. Sering kita nyanyi, setia-setialah, setia sampai mati. Wah, sering saya lihat yang nyanyi begitu belum sampai mati, masih hidup loh saudara. Tapi sudah tidak ada. Inilah orang-orang yang tidak punya integritas antara perkataan dan perbuatannya beda saudara. Mari belajar setia karena ada janji Tuhan, barang siapa setia sampai mati, Tuhan bilang kau akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi yang kau perlukan adalah bertahan untuk tetap setia. Apa yang baik kau lakukan hari ini, lakukan, terus lakukan, dan terus lakukan sampai Tuhan mendapatkan kau sedang melakukannya pada saat Tuhan memanggil kita semua. Banyak yang berusaha membuat engkau berhenti untuk melakukannya. Banyak yang berusaha membuat engkau menjadi orang yang tidak setia. Tetapi kalau kau tahu itu bukan datang dari Tuhan, kenapa kita harus ikut saudara?
Galatia dikatakan 5 ayat 7 sampai 9. Dulu kamu berlomba dengan baik, sekarang kamu tidak melakukan lagi. Yang membuat kau tidak melakukan itu bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Hanya karena masalah-masalah sepele banyak orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, berhenti melakukan hal yang baik. Kalau saudara tahu dikatakan itu bukan datang dari Tuhan, tentunya dari dunia, dari setan-setan, saudara, dari iblis. Kalau kau tahu itu datang dari iblis yang pasti tidak akan pernah membawa saudara kepada kerajaan surga, tapi alam maut neraka itu pasti. Kenapa saudara harus ikut? Saudara perhatikan buahnya. Semua dilihat dari buahnya. Hari ini kau ikut Tuhan, engkau rajin ibadah, rajin berdoa, melayani, punya jabatan bahkan di gereja, saudara. Tetapi kalau buahmu adalah kepahitan, sakit hati, kecewa, gak bisa ngampuni, kesal, marah. Saudara dengar, itu bukan buah yang berasal dari Tuhan. Buah dari Tuhan adalah buah terang. Yaitu keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Ya saudara, ini buah dari terang. Jadi apa yang kau hasilkan hari ini, kalau ada amarah di hatimu, halo, engkau sedang tidak melekat kepada pokok yang benar. Engkau adalah carang yang tidak melekat kepada pokok yang benar, yaitu Yesus. Tapi kau sedang melekat kepada pokok yang salah, yaitu dunia. Yang pasti membawa engkau semakin jatuh dalam dosa yang lebih dalam, sampai matang dosa itu hasilnya adalah maut. Seperti contoh jemaat di Laodikia, dikatakan Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kebalikan dari jemaat di Smyrna. Jemaat di Laodikia adalah terlihat kaya tapi miskin di mata Tuhan. Lebih memilih mana saudara? Saudara terlihat miskin tapi kaya di mata Tuhan, atau terlihat kaya tapi miskin di mata Tuhan? Tentunya saudara terlihat kaya tapi miskin di mata Tuhan itu jangan ada di antara kita. Tapi pastikan walaupun kita sepertinya menderita, sepertinya kita mengalami kesengsaraan, kita mengalami kesulitan, kesusahan, tapi kita kaya di mata Tuhan. Nah saudara, jemaat di Laodikia adalah jemaat yang tidak berbuah. Ia harus dimurnikan. Kalau Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Dikatakan mereka jemaat di Laodikia beli daripadaku, ya, supaya mereka bisa terlihat kaya di mata Tuhan. Beli daripadaku. Apa yang harus dibeli? Tentunya kalau beli harus bayar ya saudara. Beli daripada emas yang dimurnikan. Ini bicara tentang proses. Saudara harus bayar harganya untuk melewati setiap proses, tetap berpegang pada kebenaran. Beli daripadaku minyak untuk melumas matamu. Artinya apa? Yaitu melalui ibadah yang kita lakukan bersama dengan jemaat Tuhan. Saya percaya ketika kita berkumpul, nama Tuhan dimuliakan, maka di situ Tuhan hadir dan Dia memberi kekuatan dan pengurapan buat kita semuanya. Jadi itulah yang saudara harus lakukan. Beli daripadaku juga pakaian supaya engkau tidak kelihatan ketelanjanganmu. Pakaian bicara perbuatan benar orang-orang kudusnya. Mari saudara, kita belajar hidup dalam kebenaran. Tuhan selalu menuntun kita kepada jalan yang lurus agar kita tidak menyimpang kanan ke kiri. Makanya tetaplah datang kepada Tuhan, terima ajaran Tuhan, dan jalanmu akan diluruskan oleh Tuhan. Nah saudara, jangan menjadi orang yang susah dikoreksi saudara. Yaitu melalui kebenaran firman-Nya, saya percaya firman akan mengoreksi saudara. Firman akan meluruskan jalan kita saudara. Makanya kalau kita salah, saudara tetaplah datang kepada Tuhan. Waktu kau datang kepada Tuhan, engkau akan dibenarkan. Tuhan akan menuntunmu, Tuhan akan membimbingmu, Tuhan akan mengoreksimu saudara. Dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bicara tentang firman Tuhan yang kita miliki saudara. Itu dikatakan bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan. Kalau saudara salah, firman akan menyatakan kesalahan saudara. Dan dikatakan untuk memperbaiki kelakuan serta untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah fungsi firman. Wow, saudara. Oleh karena itu, tetaplah datang dalam ibadah. Di situ engkau akan diluruskan, dibenarkan ketika engkau salah. Banyak orang ketika salah respon, banyak orang ketika salah mengambil keputusan, mereka malah tidak datang kepada terang. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Saya mau katakan saudara, jangan biarkan iblis membuat engkau menjauh dari Tuhan. Karena satu-satunya tujuan iblis menggoda manusia adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Karena kalau kita menjauh dari Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Saudara, saya mau bilang kita akan menjadi orang yang bodoh kalau kita tidak mau dekat kepada Tuhan. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, maka banyak hal yang kau lakukan adalah hal yang jahat, saudara. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 12 ayat 14, ia berubah menjadi jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ketika seorang mulai menjauh daripada Tuhan, maka gak pakai lama saudara akan berubah menjadi jahat. Jadi oleh karena itu saudara, biar kita menjadi orang yang rendah hati, mau menerima koreksi melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan juga menjadi orang yang sulit bersekutu. Ini akhir zaman, banyak orang yang sulit bersekutu, sulit diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka sibuk dengan urusannya, mereka sibuk dengan bersandar pada pikirannya sendiri saudara. Jadi kita belajar di sini 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Ya, itu yang diajarkan saudara kepada kita. Untuk dikatakan di sini kita mempunyai persekutuan dengan siapa? Dengan para murid-murid lainnya, dan persekutuan melalui kebenaran firman yang disampaikan oleh para rasul dan disampaikan juga oleh Tuhan sendiri saudara. Nah, persekutuan ini adalah persekutuan kita dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus saudara. Ya, Tuhan akan mengajar, membimbing, menuntut kita menjadi lebih baik. Jadi saudara percayalah, Allah adalah terang. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 7, di dalam terang maka kita punya persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu akan menyucikan kita dari segala dosa. Jadi berbahagialah saudara yang hari ini ada di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Karena persekutuanmu dengan saudara seiman, di situ akan membuat kita hari lepas hari semakin benar. Hari lepas hari semakin bijaksana. Hari lepas hari kita akan semakin disempurnakan. Yang penting adalah tekun. Nah, satu kata tekun ini jangan pernah saudara lupakan, karena yang membuat kita bisa sempurna adalah ketekunan. Katakan Yakobus 1 ayat 4, ketekunan akan menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Demikian sahabat berobos, biarlah kita menjadi murid yang dimurnikan, siap dimurnikan, diproses, dibentuk suka-sukanya Tuhan. Tuhan tahu kekurangan kita dan itulah yang akan diproses Tuhan, yaitu kelemahan kita, agar kita menjadi orang-orang yang kuat, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah itu menjadi DNA kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati sahabat berobos, tetap bertahan dan tetap bertekun di dalam persekutuan saudara dengan Tuhan melalui saudara-saudara seiman. Saya percaya itulah yang akan membuat kita hari lepas hari semakin mengenal jalan Tuhan. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kalau hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi murid yang dimurnikan, siap dibentuk, siap diproses, karena kami tahu bahwa proses-Mu membawa kami pada kesempurnaan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kekuatan, hikmat, pewahyuan membuat kami menyadari apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama dengan kami. Catat nomor di bawah ini dan saya akan berikan link Zoom buat saudara untuk kita belajar terus dan dimurnikan sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.